Pemirsa, tampaknya tarif Trump ini bisa kita lihat sebagai sebuah peluang, begitu ya Pak Bayu. Tapi peluang seperti apa yang harus kita manfaatkan? Apakah ada peluang jangka panjang yang harus kita pertimbangkan, kita perhitungkan atau seperti apa? Jadi yang pertama saya tidak melihat tarif Trump sebagai peluang. Tarif Trump ini sebagai trigger, sebagai pemicu. Dia memberikan sesuatu yang menjadi perhatian bagi kita semua. Saya sangat apresiasi kemarin Sarah Sechan itu membangun bahwa Indonesia Incorporated itu benar-benar terbentuk gitu ya. Tapi menghadapi trigger ini, menghadapi picuan ini, kita harus punya persiapan jangka pendek. Jangka pendek, mau tidak mau harus diakui PHK-nya ada. Mau 30.000 kah, 40.000, 100.000, saya tidak tahu datanya, tapi yang di PHK ada. Teman-temannya Bu Ane yang tutup gulung tikar ada. Bahkan sebelum Trump. Jadi jangka pendeknya apa mengatasi itu dulu. Ya, ini menurut saya sangat strategis untuk kita lakukan karena itu padat karya. Demikian juga negosiasi, itu jangka pendek. Kita pergi ke sana, ngobrol dengan mereka, harus antri karena kira-kira 50 atau 60 negara sekarang sedang pergi ke Washington, nyari pesawat juga susah katanya pergi ke sana. Jadi itu jangka pendek. Tapi kemudian kita juga harus mulai berpikir jangka menengah. Karena ini tidak akan berhenti minggu depan, ini akan 2, 3, bahkan mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pertama efisiensi harus kita lakukan. Kita sangat banyak biaya-biaya yang tidak perlu, biaya ekonomi tinggi, ada premanisme dan lain-lain, itu harus bisa diselesaikan. Tapi setelah itu harus juga ada restructuring dari industri kita. Nggak bisa dengan cara dan teknologi yang lama. Awalnya dulu tekstil dan garment kita itu dan juga alas kaki itu kan footloose. Footloose industry itu artinya mencari sumber daya murah aja. Sumber daya murah yang paling nomor satu adalah buruh murah. Tapi sekarang buruh kita sudah mulai perjuangannya Pak Jumur dan kawan-kawan sudah naik biaya tenaga kerja. Jadi nggak bisa cukup hanya dengan buruh, harus productivity yang dikejar. Tapi bahkan kita harus masuk transformasi dong. Masuk digitalisasi, masuk kepada teknologi yang memang masa depan. Karena kalau enggak, nanti kita akan mengalami lagi. Nah, itu jangka menengah menurut saya. 2-3 tahun harus kita lakukan dan kemarin tekadnya luar biasa, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Tapi lebih dari itu, ada masalah jangka panjang yang dirusak oleh Trump ini adalah kepercayaan. Tadi Pak Celi juga mengatakan, sekarang semua negara curiga, nggak percaya lagi. Jangan-jangan nanti ada lagi Trump atau siapapun akan melakukan dengan sepihak demi kepentingan negaranya. Semua negara juga pengen punya kepentingan negaranya. Jadi nggak menghormati negara lain langsung kenakan tarif seperti itu. Bagaimana? Jadi yang dikatakan oleh Bu Ani kemarin, jadi kita sekarang rule based trading system itu sudah nggak ada, it's over. Nah ini yang harus kita bangun lagi. Tadi Pak Raden sudah memberikan indikasi. Untungnya Indonesia itu punya, kalau istilah saya, multi-regional trading agreement lah kalau boleh. Kita punya ASEAN, harus kita jaga nih. Kita punya RCEP, harus kita jaga, dan seterusnya. Nah kalau itu kita lakukan, maka menurut saya tidak bisa hanya sekedar hal-hal yang sifatnya ad hoc. Kita harus bangun sistemnya. Sampai dengan sekarang, trading dari TPT, dari garment, dari alas kaki, dan lain, itu nggak ada tuh dashboardnya yang kita bisa memonitor gimana sih perkembangannya, perkembangan selera, dan lain-lain. Dan jangan lupa, TPT dan lain-lain yang padat karya itu bagian dari global supply chains. Merek-merek yang mereka produksi itu, sebagian memang bukan merek Indonesia. Sepatu yang dipakai oleh adik-adik mahasiswa ini bukan merek Indonesia, tapi diproduksi di Indonesia. Jadi kita nggak bisa juga memungkiri bahwa kita bagian dari itu. Nah, seluruh ini harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Saya setuju, krisis ini memicu kita, memaksa kita berpikir dan mudah-mudahan kemudian melaksanakannya untuk jangka pendek, jangka menengahnya, dan jangka panjangnya. Karena tidak bisa kita hanya investasi untuk jangka pendek. Enggak. Emang siapa Trump itu kok sampai kita harus invest demi dia? Enggak lah, cuma 2% kok. Kita melakukan investasi dan pengembangan demi kita,
demi rakyat Indonesia, demi ini adik-adik pemimpin masa depan yang ada di sini. Oke, berarti artinya saat ini yang kita fokuskan adalah domestik dulu, maksud Anda atau bagaimana? Nggak bisa, dunia sudah tidak bisa seperti itu. Kita, misalnya masalah Kanada dengan Amerika, kalau saya ambil contoh ya, itu produksi mobil di Amerika, itu bolak-balik Kanada Amerika itu sampai katanya sampai berapa belas kali. Karena di sini diproduksi komponen yang ini, bawa ke sana, dirakit, balik lagi ke sini. Dan demikian juga kita, sama dengan bahkan untuk garment pun juga begitu. Kita harus bekerja sama dengan negara lain. Indonesia ini negara yang terbuka, Indonesia negara besar, kita bukan negara ecek-ecek. Kita nggak takut berdiri di panggung dunia, berani. Ya, dan kita mau hormati. Yang kalau mau dibilang yang dirusak oleh Trump justru itu. Dan kita nggak mau dia merusak hubungan kita dengan Bangladesh, dengan Vietnam, enggak. Kita tetap baik dengan Cina, dengan yang lainnya. Biarin aja dia sendirian begitu. Jadi salah satu yang juga harus dipikirkan, misalnya yang harus dipikirkan, bisakah kita membangun reformasi WTO tanpa Amerika Serikat? Nah, bisakah kita berani mengatakan hapus hak vetonya Amerika di PBB? Karena itu dia jadi sumber masalah sekarang. Seluruh dunia kena. Masa negara kayak gitu masih dikasih hak veto? Nah, jadi menurut saya ini harus menyeluruh memandangnya, lebih komprehensif. Dan rasanya sudah waktunya memang. Indonesia mau jadi negara nomor 5 terbesar di dunia kok. Saya lagi, kita bukan pemain ecek-ecek. Oke, silakan. Mungkin sedikit tambahan aja ini, apa yang dikatakan oleh Pak Bayu tadi. Kalau kita lihat peran daripada ekonomi Amerika terhadap dunia sekarang tinggal 17%. Ya, jadi sisanya itu 83%. Sebetulnya kalau yang 83% ini kompak dan kita bisa saling terbuka, berdagang dengan baik, itu cukup signifikan. Dulu memang sempat dia 30%, tapi sekarang tinggal 17%. Jadi kesempatan yang tadi dikatakan oleh Pak Bayu tadi itu untuk kita menjalin hubungan dengan berbagai negara di dunia ini, itu sangat terbuka sekali. Adanya kesempatan untuk kita bernegosiasi untuk Amerika tentunya nanti, Bang Celi. Apa yang perlu dibawa oleh delegasi Indonesia nantinya menuju ke Amerika Serikat untuk dilakukannya nantinya negosiasi, agar negosiasi kita mungkin akan berbuahkan hasil. Menurut Anda bagaimana? Bagus tuh tadi dari Pak Raden, kan sudah ada beberapa kisi-kisi lah ya. Dalam negosiasi di Washington DC nanti ada beberapa hal yang gampang, low hanging fruits. Yang tadi dibilang kan bahwa kita kan beli minyak bumi 40 miliar dolar, sementara surplus kita kan 18 miliar dolar. Jadi agak relatif gampang manage-nya gitu. Kalau kita alihkan sebagian pembelian minyak kita dari negara sahabat yang satu ke negara sahabat yang lain, dalam hal ini Amerika Serikat, katakanlah 10 miliar dolar, maka kita sudah mengurangi surplus terhadap Amerika itu sudah lebih dari setengah. Itu kan semacam low hanging fruit yang tidak mengganggu pembiayaan apapun di dalam negeri. Ini satu contoh. Beberapa barang lain yang dari Amerika Serikat misalnya kita bisa kenakan, kalau Vietnam bilang 0% tarif, ya kita coba cari lihat Pak Raden, yang mana kira-kira tarifnya bisa kita. Sekarang kan kita tarifnya 5%, 4%, 6%, nah kita coba tawar-menawar di situ. Tapi memang problem sekarang adalah USTR-nya itu agak sedikit bingung sekarang, karena bukan hanya terlalu banyak tamu Pak Raden yang minta waktu untuk negosiasi, tapi yang menentukan seolah-olah memang realitasnya cuma Trump sekarang. Bahkan Howard Lutnick juga Menteri Perdagangannya itu, kalau orang bicara sama dia juga bingung bagaimana memutuskan karena keputusan akhirnya pada Trump. Jadi ini masalah praktis ya, saya kira itu masalah teknisnya, tapi secara kerangka besarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengajak negosiasi kepala dingin. Ini kan masalah ekspor impor, nggak usah jauh tarik ke masalah emosional dan kedaulatan atau masalah. Ini memang sistem dunia yang berubah sejak Perang Dunia Kedua. Amerika yang menjadi underwriter dari global economy sekarang mau menarik diri dan mau mencoba melihat bagaimana, soal salah benar soal lain lah, bagaimana melakukan apa yang lebih ideal. Walaupun
agak ironis karena pertumbuhan Amerika kan paling bagus di antara semua negara maju, tapi itu beside the point lah. Nah, intinya kita gunakan ini sebagai momen untuk memperbaiki diri, untuk bersih-bersih. Apa kata Pak Bayu itu bagus sekali. Dan kita pernah melakukan dengan sangat berhasil tahun 80-an. Cuman satu aja pertanyaannya Pak Raden yang perlu kita pikirkan ya. Tahun 80-an itu reformasinya berlangsung dalam tahap-tahap panjang. Itu 8 tahun tuh dari satu paket ke paket yang lain. Kalau kita mau lakukan tahap panjang, itu kan nggak mungkin. Terlalu, kita ini tiap 5 tahun sekarang ada pemilu. Kalau dulu kan Pak Harto panjang tuh. Nah, jadi kita harus bergerak cepat sebelum interest group politics masuk lagi gitu. Karena ini kan tantangan Pak Raden dan kawan-kawan dalam praktek nanti adalah interest group politics yang diuntungkan oleh sistem yang merkantilis. Jadi dalam sistem seperti ini Pak Raden dan kawan-kawan kita akan dukung sepenuhnya nih. Bagaimana membuat kita lebih sehat karena krisis ini kan tiba-tiba datang di luar kehendak kita. Tapi kita we are a smart nation. Seperti kata Pak Bayu saya setuju. We are very smart, we are very brave nation gitu loh. Nah sekarang ini bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip mulia itu dalam jangan lupa ini kata Pak Raden dan Pak Bayu ya yang mengerti bagaimana masa depan kita. Problem kita paling fundamental adalah productivity dan hubungannya dengan middle income trap. Dulu kita bisa tumbuh 8% dengan industri kaleng-kaleng, sepatu, sendal, tekstil gitu loh. Tapi kalau kita mau masuk dalam negara maju dalam satu generasi lagi, industri kita memang harus lebih produktif. Dan ini momentum bagus untuk mengarah ke sana, Pak Raden. Oke, baik. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, kalau kita mengutip apa yang disampaikan Bang Celi tadi adalah gerak cepat untuk nanti kita memperbaiki ekonomi, gercep gitu ya, untuk ekonomi ke depannya. Tapi kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.